Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vina Fathul Jinan dengan NIM 2021156, mahasiswi semester 5 STAI Aulia dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan correlated curriculum yang mana merupakan tugas individu pada mata kuliah pengembangan dan inovasi kurikulum. Adapun pengertian kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Correlated berasal dari kata correlation yang di dalam bahasa Indonesia berarti korelasi, yaitu adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi, correlated curriculum adalah satu bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Contohnya dapat dilihat dalam pelajaran fikih yang dihubungkan dengan mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Nah, di saat peserta didik mempelajari tentang sholat, pelajaran tersebut dapat dihubungkan dengan Al-Quran, misalnya surat Al-Fatihah, dan hadis yang berhubungan tentang sholat. Berkaitan dengan pengkorelasian antara materi kurikulum atau bahan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan fungsional. Dalam pendekatan fungsional ini, penggabungan antara materi didasarkan pada fungsi atau kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Didasarkan pada pendekatan tersebut, maka suatu topik disajikan tidak didasarkan pada mata pelajaran tertentu, akan tetapi didasarkan pada apa yang dirasa perlu untuk kehidupan peserta didik. Kemudian, topik tersebut dikaji melalui berbagai mata pelajaran. Misalnya, masalah kemiskinan, maka dibahas dari perspektif ekonomi, sosial, sejarah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kemiskinan itu sendiri. Yang kedua yaitu pendekatan struktural. Dengan pendekatan struktural ini, satu topik kajian ditinjau dari beberapa mata pelajaran sejenis. Misalnya, kajian tentang suatu topik kebudayaan, maka ditinjau dari kajian ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan daerah. Pada pendekatan ini, maka suatu topik yang dikaji didasarkan pada lokasi atau tempat. Misalnya kajian tentang ibu kota, maka ditinjau dari keadaan ekonomi, iklim, politik, sejarah, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Untuk memadukan antara pelajaran yang satu dengan yang lainnya, ditempuh dengan cara-cara korelasi antara lain. Yang pertama, korelasi okasional atau incidental, yaitu korelasi yang diadakan sewaktu-waktu bila ada hubungannya. Misalnya, bidang studi IPS disinggung tentang sejarah, ekonomi, sosial, atau yang lainnya. Yang kedua, korelasi etis, yaitu yang bertujuan mendidik budi pekerti sebagai pusat pelajaran diambil pendidikan agama atau budi pekerti. Yang ketiga, korelasi sistematis, yaitu yang mana korelasi ini disusun oleh guru sendiri. Yang keempat yaitu korelasi informal, yang mana kurikulum ini dapat berjalan dengan cara antara beberapa guru saling bekerja sama
saling meminta untuk mengkorelasikan antara mata pelajaran yang dipegang guru A dengan mata pelajaran yang dipegang oleh guru B. Selanjutnya yang kelima yaitu korelasi formal, yaitu kurikulum ini sebenarnya telah direncanakan oleh guru atau tim secara bersama-sama. Yang keenam yaitu korelasi meluas, di mana korelasi ini sebenarnya merupakan fungsi dari beberapa bidang studi yang memiliki ciri khas yang sama dipadukan menjadi satu bidang studi. Kelebihan correlated curriculum. Poin pertama yaitu jenis correlated curriculum ini menunjukkan adanya integrasi pengetahuan kepada siswa. Hal ini ditunjukkan dalam implementasinya. Kurikulum ini mata pelajaran disajikan dan dikaji dari berbagai disiplin atau berbagai bidang ilmu. Poin kedua, dengan adanya pengkajian suatu topik dari berbagai bidang studi, maka pengetahuan dan pemahaman siswa akan lebih mendalam dengan penguraian tinjauan lebih dari perspektif ilmu. Poin ketiga, correlated curriculum ini juga memberikan kemungkinan untuk menggunakan ilmu pengetahuan secara lebih fungsional. Poin keempat, selain itu, kelebihan jenis pengorganisasian kurikulum dengan bentuk correlated curriculum juga dapat meningkatkan minat siswa terhadap apa yang dikaji karena adanya korelasi antar berbagai bidang studi. Kekurangan correlated curriculum. Yang pertama, guru akan kesulitan dalam menjalankan jenis kurikulum ini. Hal ini dikarenakan oleh kenyataan bahwa ada di antara para guru yang tidak atau kurang mampu menguasai antar disiplin ilmu, sehingga berimplikasi pada mengaburkan pemahaman siswa. Yang kedua, pengetahuan yang diberikan kurang sistematis dan juga kurang mendalam pada berbagai bidang studi. Yang ketiga, urutan penyusunan dan penyampaian bahan topik tidak tersusun secara sistematis. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.